Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Moven TV. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial. Inilah contoh soal di tes psikologi SIM. Pastinya di aplikasi EPPPSI SIM ya. Nah, sebelumnya lakukan pendaftaran terlebih dahulu, kemudian beli voucher ya. Ya, beli vouchernya terus lakukan pembayaran melalui BNI Virtual Account. Itu seharga 37.500 untuk tes psikologi ini dan satu kali saja ya. Kemudian kita mulai ambil gambar Anda dan pastikan wajah Anda berada di tengah bidang gambar di atas, terlihat jelas dan tidak mengenakan masker. Nah itu ya, jadi foto dulu sebelum tes, pastikan ini punya waktu ya. Luangkan waktu 1 sampai 2 jam, jangan sampai ada gangguan untuk mengisi tes ini. Verifikasi identitas terlebih dahulu ya. Setelah diverifikasi, mempersiapkan data. Nah, di sini tesnya segera dimulai. Nah, kita harus menjawab ini semua ya. Jadi misalkan soalnya seperti ini adalah tes kognitif logika kausalitas. Jadi ini mau kalian jawabnya benar ataupun pilih salah itu enggak berpengaruh ya. Itu tergantung kalian mau jawab benar atau salah. Ini enggak ada ukuran sama sekali karena ini tes kognitif logika ya. Mengukur logika kalian itu seperti apa, karena logika seorang itu berbeda-beda. Jadi jawab saja sesuai isi hati kalian. Jadi kalau misalkan benar ya pilih benar, kalau salah ya pilih salah, seperti itu ya. Perhatikan dan pahamilah paragraf di bawah ini. Dalam suatu survei, penduduk didapati bahwa 50 dari 100 orang di Indonesia sudah terpapar COVID. Data tentang yang terpapar COVID menggunakan bahwa 20% dari yang terpapar dinyatakan meninggal dunia. Sebentar. 20, 30, 50, 60, 70, 70. 70, 85, 85. Benar ya. Perhatikan dan pahamilah kalimat di bawah ini. Menyetir di bawah pengaruh alkohol menyebabkan banyak kecelakaan lalu lintas. Jika ditarik kesimpulan dari kalimat tersebut, manakah dari pilihan di bawah ini yang merupakan kesimpulan yang tepat? A. Alkohol dapat mengurangi keterampilan mengemudi. Polisi harus lebih banyak melakukan tes urin. Orang di bawah umur tidak boleh mengemudi. Apakah jawaban adalah A? Menyetir di bawah pengaruh alkohol menyebabkan banyak kecelakaan lalu lintas. Berarti alkohol dapat mengurangi keterampilan mengemudi. Ya, benar. Apakah jawaban A? Benar. Perhatikan dan pahamilah paragraf di bawah ini. Hari Senin Jono sampai di kantor pukul 8 dan menemukan bahwa sudah tidak ada lagi tempat parkir untuk mobilnya. Keesokan harinya Jono memutuskan untuk tiba di kantor pukul 7.15 dan menemukan bahwa ia mendapat tempat parkir untuk mobilnya. Jono melakukan hal yang sama sampai akhir minggu. Jika ditarik satu kesimpulan dari paragraf tersebut, kesimpulan apakah yang dapat diambil oleh Jono? Apakah jawabannya adalah Jono harus tiba pukul 7.15 untuk mendapatkan tempat parkir di kantornya? Benar. Soal selanjutnya. Perhatikan dan pahamilah dua kalimat di bawah ini. Lampu merah berada di antara rumah sakit dan pasar. Rumah saya lebih jauh jaraknya daripada rumah sakit. Jika saat ini saya berada di lampu merah, yolah. Berdasarkan dua kalimat tersebut, di manakah posisi pasar yang tepat? Apakah jawabannya adalah
Posisi pasar berada di antara lampu merah dan rumah sakit. Kok muter-muter pertanyaannya? Begini loh. Lampu merah berada di antara rumah sakit dan pasar. Di tengah-tengah ya lampu merahnya ya. Rumah saya lebih jauh jaraknya daripada rumah sakit. Jika saat ini saya berada di lampu merah. Berarti berdasarkan dua kalimat tersebut, di manakah posisi pasar yang tepat? Apakah jawabannya adalah posisi pasar berada di antara lampu merah dan rumah sakit? Lampu merah. Kok posisi salah ya? Salah ya. Perhatikan dan pahamilah kalimat pernyataan dan pertanyaan di bawah ini. Sehari sebelum hari kemarin adalah 5 hari setelah hari Sabtu. Sehari sebelum hari kemarin adalah 5 hari setelah hari Sabtu. Sabtu tambah 5. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Berarti Kamis. Sehari sebelum hari kemarin adalah hari Kamis. Sehari sebelum hari kemarin adalah hari Kamis. Sehari sebelum hari kemarin adalah hari Kamis. Apakah jawabannya adalah hari Sabtu? Apakah hari ini? Hari ini apa ya? Sok Sabtu. Sehari sebelum hari kemarin. Sehari sebelum hari kemarin adalah hari Kamis. Berarti sebelum hari kemarin adalah hari Kamis. Piye to? Kok bingung ya? Kalimat pernyataan sehari sebelum hari kemarin adalah 5 hari setelah hari Sabtu. Hari Kamis kan, sehari sebelum hari kemarin. Berarti hari Rabu kan. Sekarang berarti hari apa? Salah ae lah. Boh. Perhatikan dan pahamilah 5 kalimat informasi di bawah ini. Eta lebih pendek dari Freddy. Freddy lebih tinggi dari Gary. Gary sama tinggi dengan Haru. Freddy lebih tinggi dari Haru. Haru lebih tinggi dari Eta. Berdasarkan 5 kalimat informasi tersebut, antara Eta, Freddy, Gary, dan Haru, siapakah yang paling tinggi? Apakah jawabannya adalah Gary? Ini bulat ya. Eta lebih pendek dari Freddy. Iki pertanyaannya sih. Siapakah yang paling tinggi ya? Yang paling tinggi dewi. Eta lebih pendek dari Freddy. Berarti Eta pendek. Freddy lebih tinggi dari Gary. Berarti Freddy tinggi ya. Gary sama tinggi dengan Haru. Berarti Haru juga tinggi sama Freddy. Haru, Freddy tinggi. Freddy lebih tinggi dari Haru. Berarti Freddy lebih tinggi ya. Haru lebih tinggi. Ya Freddy. Apakah jawabannya ada Gary? Ya salah, bukan Gary, Freddy yang paling tinggi sendiri ya. Salah. Salah lah. Perhatikan dan pahamilah. Kalimat dengan bagian kosong di bawah ini. Seseorang dapat terpengaruh oleh orang lain karena titik. Manakah dari pilihan di bawah ini yang tepat untuk mengisi bagian kosong dalam kalimat tersebut? Seseorang dapat terpengaruh kalau dia sudah berumur, merasa takut, berhasil dibujuk. Sudah berumur maksudnya udah tua itu terpengaruh, gampang terpengaruh gitu ya. Kalau tangga ngomong gini-gini terpengaruh. Terpengaruh karena takut, karena ketakutan terus terpengaruh. Berhasil dibujuk, ayo gini-gini, itu terpengaruh. Apakah jawabannya adalah B, merasa takut? Salah ya, masa orang takut bisa terpengaruh? Iya, salah aja lah. Soal selanjutnya, masih banyak ini. Perhatikan beberapa bagian di bawah ini. Antara bagian pertama dan bagian kedua terdapat suatu hubungan tertentu. Antara bagian ketiga dan bagian keempat juga memiliki jenis hubungan yang sama. Bagian ketiga dan bagian keempat di bawah ini masih kosong. Carilah jawaban yang tepat dari pilihan jawaban di bawah ini. Indonesia negara 1000 pulau.
Piye sih iki? Enek hubungane ngono lho. Pertama dan kedua ada hubungan. Ketiga dan keempat ada hubungan. Ketiga dan keempat masih kosong. Berarti apa? Presiden Jokowi sama Raisa nek hubungan apa Kak? Presiden cantik. Agnes Mo penyanyi internasional. Melly Goeslaw, yo aku berarti penyanyi C karo D. Terus Bambang Pamungkas olahraga. Apa jawabannya adalah C? Maksudnya apa? Indonesia negara 1000 pulau. Iya, pendapatmu, lek pendapatku ya Indonesia alah C ya. Bener ae lah. Perhatikan dan pahamilah pertanyaan di bawah ini. Jika saya mengetahui persentase hasil ujian matematika siswa yang memiliki nilai di bawah rata-rata, hal lain apakah yang dapat saya hitung dari pilihan jawaban di bawah ini? Berarti jika saya tahu persentase hasil ujian matematika siswa yang memiliki nilai di bawah rata-rata, berarti saya di bawah rata-rata itu wis ngerti lah, wis tahu. Yang dapat saya hitung apa berarti? Jumlah siswa yang memiliki nilai di atas rata-rata, ayo. Tingkat kecerdasan siswa. Yo, endi sing cerdas, endi sing gak yo. Bobot nilai per soal. Piye bobote? Kok ngeluh ya? Jika saya mengetahui persentase hasil ujian matematika siswa yang memiliki nilai di bawah rata-rata, hal lain apakah yang dapat saya hitung dari pilihan jawaban di bawah ini? Apakah jawabannya adalah C, bobot nilai per soal? Iya, bobotnya ki piro? Iyalah benar paling. Lah mbuh. Perhatikan dan pahamilah kalimat pernyataan di bawah ini. Hari ini adalah hari Rabu. Ya, sekarang Rabu. Hari apakah hari ke-6 setelah kemarin? Kemarin hari Selasa. Selasa ditambah 6 berarti apa? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Berarti Senin. Apakah jawabannya adalah Senin? Oh ya, benar, Senin. 12. Perhatikan dan pahamilah penarikan kesimpulan di bawah ini. 1. Jika saya lapar, maka saya memesan makanan. Kedua, saya tidak memesan makanan. Apa hubungannya? Jika ditarik satu kesimpulan dari dua kalimat di atas, kesimpulan seperti apakah yang paling tepat? Apakah jawabannya adalah saya tidak mau memesan makanan? Sopo sing ngomong aku gak gelem pesen panganan? Aku wis ngomong jika aku lapar, aku pesen panganan, aku luwe iki. Lah aku gak luwe ya gak pesen. Sing kedua, aku gak pesen panganan. Berarti masuk jawabannya aku gak gelem pesen panganan. Aku gak ngomong ngono mau. Aku pesen lah, aku luwe tok. Oh, berarti jika ditarik kesimpulan dari dua kalimat atas, kesimpulan seperti ini apakah yang paling tepat? Apakah jawabannya adalah aku gak gelem pesen panganan? Salah, aku gelem pesen panganan tapi lek wis luwe, wis salah ae wis. Ngene. 13. Perhatikan dan pahamilah penarikan kesimpulan di bawah ini. 1. 30 tahun lalu, seorang pekerja memerlukan waktu 10 jam untuk membuat sebuah meja belajar. Yo, 30 tahun yang lalu itu gorong enek gerinda ya. Belum ada gergaji mesin mungkin. Sekarang seorang pekerja hanya memerlukan waktu 2 jam untuk membuat sebuah meja belajar. Berarti jika ditarik satu kesimpulan dari dua kalimat di atas, maka berikut ini kesimpulannya. A. Seorang pekerja lebih cepat untuk menghindari pengangguran. Berarti cepat-cepat ngono ya, ben gak nganggur ngono. B. Produktivitas meningkat. Berarti wong iku lebih produktif ngono ya. C. Seorang pekerja menjadi lebih rajin dalam mengerjakan tugasnya. Oh, lebih rajin ngono, pendang mari ndang wis ndang bayaran ngono. Oh, B lah. Apakah jawabannya adalah B? Ya benar. Produktivitas orang itu berarti
meningkat ya. 14. Perhatikan dan pahamilah dua kalimat di bawah ini. Palang dilarang stop berada di antara palang dilarang parkir dan palang hati-hati. Palang dilarang stop berada di antara palang dilarang parkir dan palang hati-hati. Berada di tengah-tengah ya. Palang hati-hati berada paling dekat dengan posisi saya. Yo. Berdasarkan kalimat tersebut, palang manakah yang terdekat setelah palang hati-hati dari posisi saya saat ini? Ngeluh aku. Dilarang stop itu di antara palang dilarang parkir dan palang hati-hati. Dilarang parkir ning ngarep kono ya. Hati-hati ning mburi. Iki dilarang stop ning tengah. Palang hati-hati berada paling dekat dengan posisi saya saat ini. Berarti aku ning mburi. Berdasarkan kalimat tersebut, palang manakah yang terdekat? Apakah jawaban adalah palang dilarang parkir? Itu palang dilarang stop, palang dilarang parkir, dan palang hati-hati. Paling dekat dengan posisi saya saat ini palang hati-hati. Apa ya? Waktu nentak iki benar aja. Pusing soalnya. Dulet-dulet nih ya. Perhatikan dan pahamilah paragraf di bawah ini. Seorang peneliti dari Jepang menyatakan bahwa kata-kata yang buruk dapat memberi dampak yang buruk juga. Saya melakukan eksperimen, yaitu dengan menanam kacang hijau dan memberikannya kata-kata buruk ketika menyiram air. Bahkan menempelkan tulisan kata-kata buruk pada pot. 7 hari setelahnya kacang hijau saya tumbuh besar dan tidak layu. Jika ditarik satu kesimpulan dari paragraf tersebut, apa kesimpulan yang paling tepat? Apakah jawabannya adalah hasil eksperimen ini berbanding lurus dengan apa yang dinyatakan peneliti Jepang? Berbanding lurus sih berarti podo ngono ya. Lek berbanding terbalik berarti gak podo. Lek wong Jepang ngelok-ngelok nih tanaman iku tanamane mati layu, tapi lek aku tak lok-lok nih kok malah subur tanaman kacang hijau nih. Berarti jawaban hasil eksperimen ini berbanding lurus apa berbanding terbalik? Salah ya berarti ya. Salah berarti berbanding terbalik kan yang bener. Wes salah ini lah. Wes. Kausalitas iki. Kemampuan apa saiki? Visual. Perhatikan gambar peta di bawah ini. Yo. Gambar wajah orang menggambarkan posisiku iki ning senyum iku. Terus berdasarkan gambar di atas, jarak rumah manakah yang harus saudara tempuh paling dekat? Jarak ke rumah manakah yang harus saudara tempuh paling dekat? Sing paling cedek ya ning C, ning anu. Ning dia ning A apa ning C ya? Padha ae yo jarake ya. Paling dekat iku ning C cedek, ning A ya cedek tapi lurus lah. Terus apakah jawabannya adalah jarak ke rumah berwarna merah? Dilek malah tuh ada. Jarak ke rumah manakah yang harus saudara tempuh paling dekat? Udah ya paling atuh toh. Salah ya. Salah. Nomor loro. Apa gambari? Perhatikanlah gambar dadu di bawah ini. Yo. Jika dadu dengan latar belakang warna putih dilihat dengan sebuah kaca yang diletakkan di bagian bawah, maka
Seperti apakah gambaran dadu yang akan terbentuk pada kaca tersebut? Apakah jawabannya seperti gambar dadu dengan latar belakang warna biru? Sampama iku digenti kaca ngisore. Ya salah lah, wong ngisore 6 kok bayangane 5. Oh. Apakah jawabannya seperti gambar dadu dengan latar belakang warna biru? Salah. Wong kaca kan. Nomor 3. Bagi. Perhatikanlah gambar-gambar dalam kotak di bawah ini. Wis gambare ngene wis. A, B, C, D, E yo. Berdasarkan 5 buah kotak di atas, kotak A sampai E, kotak manakah yang memiliki gambar yang tidak sama atau tidak sekelompok dengan gambar lainnya? Tidak sekelompok. Iki bentuknya padha ya. A ya kabeh melengkung. B bintang iku, C kaya cutter, D iku koyoke padha ya, lengkungane iku gak padha. D iku ana sing cilik, ana sing gedhe ya, gak padha lah. Memiliki gambar yang tidak sama dengan gambar lainnya D. Iya bener, gak padha, ana sing cilik, ana sing gedhe. Rapat. Perhatikanlah gambar-gambar dalam kotak di bawah ini. Yes, gambarnya ini ya. A, B, C, D. Berdasarkan keempat buah kotak tersebut dari kotak A ke kotak D, yo gambar papatan iki, kotak mana yang gambar garis-garis di dalamnya tidak saling terhubung satu sama lain? Sing gak terhubung. A terhubung iku, yo terhubung. B terhubung. C terhubung. D gak terhubung pedot. Yo, sing D yo. Kotak mana yang gambar garis-garis di dalamnya tidak saling terhubung satu sama lain? Kotak D. Apakah jawabannya adalah kotak B? Salah. Ini kotak D. Selanjutnya, suwi. Perhatikan gambar peta di bawah ini. Mosok iki peta. Gambar wajah orang menggambarkan posisi diri saudara. Yo aku ning omah warna biru ya. Berdasarkan gambar di atas, jika saya ingin mengunjungi rumah B tanpa melewati A, pengen ning B tanpa melewati A. Oh, berarti menggok menggok kanan. Apakah betul saya akan menempuh 4 kali belokan? Belokannya biro lek nganan. 1 2. Mek 2 iki belokane iki. Lek arep ning D ya. Oh, B arep ning B. Arep ning B piro belokane? 1 kanan, 1 2 3 4. Iya, 4 belokan. Akan menempuh 4 kali belokan. Apakah jawabannya adalah iya, saya akan menempuh 4 kali belokan? Ya benar. Selanjutnya dijebak iki ya. Perhatikan gambar-gambar dadu dalam kotak di bawah ini. A, B, C, D, E. Berdasarkan 5 gambar dadu di atas, dadu A sampai E, dadu mana yang memiliki perputaran yang tidak tepat? Perputaran yang tidak tepat ya. Perputaran yang tidak tepat. Iku sing A karo D ya, tidak tepat iku perputarane. Mandek kan? Dadu manakah yang memiliki perputaran yang tidak tepat? D, jadi. Yo, benar. Macet iku D. Selanjutnya, wis. Perhatikanlah gambar-gambar di dalam kotak di bawah ini. A, B, C, D. Berdasarkan urutan pola di atas dari kotak A ke kotak C, yo, gambar apakah yang akan terbentuk pada kotak A? Apakah jawabannya seperti yang ada di kotak D?
Apakah jawabannya sama kayak di kotak D ya? Gak iki rono ya, madhep rono ya, C karo D kan padha. Berarti lek iku gak padha, madhep rono iku mangap rono. Apa jawabannya seperti yang ada di kotak D? Salah. Skip, perhatikan gambar peta di bawah ini. Gambar iki neh. Gambar wajah orang menggambarkan yo. Berdasarkan gambar di atas, jika saya ingin mengunjungi rumah Arab neng A yo, mau ke rumah A, mau ke kuning, orange, mau ke rumah A setelah dari C, berarti neng CC terus neng A. Piye? Apakah saya bisa melewati jalan lain selain yang sudah saya lewati pertama kali? Omahe ning kono. Apa iso nglewati jalan lain? Yo iso. Lewat ngisor iki yo. Lewat ke kanan, terus menggok terus ning A. Iso lah. Apakah saya bisa melewati jalan lain selain yang sudah saya lewati pertama kali? Oh, selain yang sudah saya lewati pertama kali. Hmm, kok bingung? Udalane buntu. Ya jelasnya balik nah ya. Iya toh iki. Ya, saya bisa melewati jalan lain selain yang sudah saya lewati pertama kali. Wong mau lewat lurus jelas ya balik neh ning perapatan lah. Jadi gak iso. Apakah jawabannya adalah ya, saya bisa melewati jalan lain selain yang sudah saya lewati pertama kali. Salah, gak iso ning perapatan neh soalnya. Songong. Perhatikanlah gambar-gambar di dalam kotak di bawah ini. Ya, gambar wis ngono-ngono wae. Berdasarkan 5 buah kotak di atas, kotak A sampai E, kotak manakah yang memiliki gambar yang tidak sama atau tidak sekelompok dengan gambar lain? Sing gambare gak padha. Kira-kira sing ndi? Apakah jawabannya adalah kotak C? Kotak C padha apa gak? Kotak C iku gambare padha iki love kabeh. Gambar sing gak padha iku sing endi ya? Sik tak golekane. Bentuknya ngono kabeh iku. Duh. Kotak mana yang memiliki gambar yang tidak sama atau tidak sekelompok dengan gambar lain? Apakah jawabannya adalah C? Tidak sekelompok. Maksudnya bentuknya love kabeh iki. Gak ana sing gak love ya. Ngarah ngono. Jadi C tidak sekelompok. Salah lah. 10. Perhatikan gambar-gambar dalam kotak di bawah ini. Berdasarkan urutan pola di atas dari kotak A ke kotak C, gambar apakah yang terbentuk pada kotak B? Apakah jawabannya seperti yang ada di kotak D? Sik didelok sik.
Piye ya? Berdasarkan urutan pola di atas dari kotak A ke kotak C, gambar apakah yang akan terbentuk pada kotak B? Kotak B, kotak B. Salah lah, berbeda semuanya. Perhatikan warna dalam kotak di bawah ini. Jika kedua warna di kotak A dan kotak B digabungkan menjadi satu, biru karo merah ini biasanya jadi ungu ya, A karo B digabung menjadi satu, apakah yang akan terbentuk di kotak C warna ungu biasanya? Apakah jawabannya seperti yang ada di kotak D? Gak lah, mosok jadi ireng biru karo abang jadi ungu. Salah. Perhatikan gambar dadu di bawah ini. Jika dadu dengan latar belakang warna putih tersebut dilihat dengan sebuah kaca yang diletakkan di bagian bawah, maka seperti apakah gambar yang terbentuk? Apakah jawabannya seperti gambar dadu dengan latar belakang warna biru? Memantul ngono ya. Yo bener, bener lagi. 5 karo 5 ya kan? Bener. 13. Perhatikan gambar-gambar dalam kotak di bawah ini. Jika keempat garis dalam kotak A, keempat garis di kotak A ya, dibentuk sedemikian rupa dengan jumlah dan panjang yang sama, gambar mana yang akan terbentuk? Apakah jawabannya adalah kotak D? Bisa jadi jajar genjang tak? Ya kayak bisa jadi jajar genjang itu. Sama panjang. Jadi persegi so. Ya bener lah. Dicepaki perhatikan bener. Jika keempat garis dalam kotak A tersebut dibentuk sedemikian rupa dengan jumlah dan panjang yang sama, gambar manakah yang akan terbentuk? Iya dibagi 4 kan. Iyalah bener ya. Dibentuk dengan sedemikian rupa, jumlah dan panjang yang sama. Iyalah. Perhatikan gambar-gambar dalam kotak di bawah ini. Dari ketiga buah kotak di atas, kotak A, B, dan C, jika potongan-potongan gambar dalam masing-masing kotak diposisikan sedemikian rupa, apakah seperti gambar D? Kotak A, B, dan C, jika potongan-potongan gambar di dalam masing-masing kotak diposisikan sedemikian rupa,
dikumpulkan. Ini A ini dijadikan satu jadi persegi ya kan. Ini B ditarik ke tengah juga jadi persegi hitam. Ini yo bener yuk. Bener. Soal selanjutnya terakhir. Perhatikan gambar-gambar di dalam kotak di bawah ini. Yo gambar-gambarnya kayak gini ya. Berdasarkan 5 buah kotak di atas, kotak A sampai E, kotak mana yang memiliki gambar yang tidak sama atau tidak sekelompok? Tidak sekelompok apakah C? Maksudnya? Apa kon ngitung? Jirulu patmo 6 tuwul Jirulu patmo 6 tuwulu 9 10 11 sing iki Jirulu patmo 6 tuwulu 9 10 11 12 13 iki Jirulu patmo 6 tuwulu 9 iki Jirulu patmo 6 tuwulu 9 10 sing C malah 10 Jirulu patmo 6 tu 10 sing C iki berarti genep dhewe yo beda iki. Berdasarkan 5 buah kotak di atas, kotak A sampai E, kotak manakah yang memiliki gambar yang tidak sama? Berarti apakah kotak C? Yo, iku C iku genep iku, gak ganjil. Benar. Soal selanjutnya. Wis mau salah berarti sing love iku mau jumlahe.